Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya adalah kita bisa dipertemukan kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Baik, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang beberapa catatan ya, tentang wakaf, ya, bagaimana cara berhenti pada suatu lafaz dalam Al-Quran ketika membaca Al-Quran. Di situ ada beberapa catatan agar kita jangan berhenti memotong antara kata kerja dengan subjek atau pelakunya, ya, atau memisahkan antara subjek dengan objek, ya. Kalau dalam bahasa kita gitu ya, dalam bahasa Indonesia kan ada subjek, ada predikat, ada objek, ya. Kalau masih ingat, mungkin udah puluhan tahun yang lalu ya belajar bahasa Indonesia. Insya Allah masih ingat ya, ada subjek, ada predikat, ada objek ya, ada keterangan. Nah kalau dalam bahasa Arab juga ada demikian. Subjek itu namanya fa'il, pelaku ya. Predikat berarti itu kata kerja ya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah fi'il. Adapun objek ya dalam bahasa Arabnya adalah objek itu adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan. Ya, sesuatu yang dikenai pekerjaan. Dalam bahasa Arabnya namanya maf'ul bih. Dan nanti ada keterangan ya. Keterangan bisa berupa huruf jar atau bisa berupa sifat, hal dan sebagainya. Baik ya. Jadi di sini la yuqafu 'alal fi'li duna fa'ili. Jangan berhenti ya. Berhenti pada fi'il tanpa menyertakan pelakunya ya. Jadi ada kalau ada ayat di situ terdapat fa'il dan fi'il, jangan memisahkan antara fi'il dengan fa'ilnya. Ya. Harus berhenti yang pas ya. Disempurnakan. Mungkin bagusnya kita praktekkan ya di dalam contoh yang misalnya fi'il dengan fa'il. Fi'il itu adalah kata kerja, fa'il adalah pelaku ya. Coba kita lihat ya, misalnya di sini ya. Nah, di sini ya. Ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu ya. Ja ini adalah kata kerja ya. Wahai nabi idza ja'aka, apabila telah datang kepadamu ya. Datang kepadamu. Ini kan berarti kata kerja ya, ja'a. Siapa yang datang? Al-mu'minatu ya. Yubayyi'naka. Al-mu'minatu yubayyi'naka. Orang-orang wanita-wanita mukmin yang akan berbaiat kepadamu ya. Di sini tidak boleh kita berhenti pada idza ja'ak ya. Diputus di sini ya. Tidak boleh membacanya gini. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'ak al-mu'minatu yubayyi'naka. Tidak boleh demikian ya. Itu maksudnya adalah seperti itu. Jangan memisahkan antara fi'il dengan fa'ilnya ya. Ini juga sama di sini. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw. Ya ayyuhalladzina amanu.
La tatawallau, jangan kalian berpaling. Ya. Jangan kalian berpaling kepada qauman ghadiballahu alaihim, kepada kaum yang Allah murkai atas mereka. Ya. Di sini mana kata kerjanya? Mana kata kerjanya? Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Jangan kalian berpaling kepada kaum ghadiballahu alaihim yang Allah murka kepada mereka. Di sini kan ada la tatawallau ya, jangan kalian berpaling. Ghadib, Allah murka ya. Nah, di sini tidak boleh kita memisahkan antara kata kerja dengan fa'ilnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, berhenti di sini. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman, jangan seperti itu, tapi disambung. Kemudian juga jangan memisahkan antara fa'il wala 'alal fa'il dunal maf'ul bih. Jangan memisahkan antara al-fa'il pelaku atau subjek ya, dunal maf'ul bih, tanpa menyertakan objeknya. Seperti tadi ini ya, ini di sini jangan kalian berpaling. Qauman ini sebagai objek ya. Jadi jangan berhenti pada ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim ya. Ini tidak boleh ya. Jangan memutus seakan-akan menjadi kalimat tersendiri ya. Padahal itu adalah satu kalimat ya, kalimatnya belum sempurna. Ini semuanya sama ini. Kaidah 10 ini kalau dipisah itu menyebabkan kalimatnya tidak sempurna ya. Wala ala harfil jar dunal ismi al majrur. Juga jangan memutus antara huruf jar dengan isim majrurnya ya. Huruf jar, insya Allah udah pernah belajar ya. Ya misalnya, nah memisahkan antara huruf jar contohnya adalah min. Min ini huruf jar. Majrurnya mana? Mana majrur? Ashabi bi. Ya, ashabi, ahsan. Ya, ashabi ini adalah sebagai majrur. Yang dimaksud dilarang ini mana? Jadi jangan membaca seperti ini. Kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Tidak boleh demikian ya. Seakan-akan memisahkan dengan waqaf. Kalau saktah memang ada yang saktah, mensaktahkan. Tapi itu bukan riwayat Hafiz ya. Ada yang mensaktahkan min ashabil kubur, bukan riwayat Hafiz, jadi Thoriq Syatibiyah. Ini juga huruf jar ya. Fi juga huruf jar ya. Jangan dipisahkan antara fi dengan setelahnya. Ya. Jadi jangan baca sabbahalillahi ma fi as-samawati wa ma fil ardh, tidak boleh demikian ya. Kemudian wala 'alal mudhaf dunal mudhaf ilaih. Jangan memisahkan antara mudhaf dengan mudhaf ilaih. Ini juga tidak boleh ya. Contoh mudhaf ilaih ya. Misal di sini Rasulullah ya. Rasulullah. Ini adalah bentuk mudhaf ilaih. Rasul sebagai mudhaf, Allahi sebagai mudhaf ilaih. Ya, ini adalah satu kata, jangan dipisah. Jadi jangan membaca ya lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasul Allahi ilaikum. Tidak boleh demikian ya. Ini waqaf yang keliru sekali. Memisahkan antara mudhaf dengan mudhaf ilaih.
Wala 'alal mubtada dunal khabarihi. Juga jangan memisahkan antara mubtada dengan khobarnya. Mubtada itu adalah kalimat yang dimulai dengan kata benda ya atau isim. Adapun khobar adalah kata yang menerangkan tentang keadaan mubtada ya. Kata yang menjelaskan tentang mubtada itu namanya khobar ya. Contoh misalnya kalau bentuk mubtada sama khobar dalam bahasa Indonesia ya. Masjid itu indah ya. Masjid itu sebagai mubtada di sini. Masjid itu karena dia kata benda ya yang ada di awal kalimat. Indah, kata indah sebagai penjelasan ya, menjelaskan atau menerangkan keadaan masjid. Ya, jadi indah sebagai khobar. Nah, jangan dipisahkan antara masjid itu indah ya, jangan. Karena itu satu kata. Masjid itu indah. Di dalam Al-Qur'an juga ada demikian ya, susunan yang terdiri dari mubtada sama khobar. Itu tidak boleh kita pisahkan antara keduanya. Antara mubtada dengan khobar tidak boleh. Ya. Contoh yang di dalam ayat ya. Misalnya huwallazi ya. Huwa. Ini sebagai mubtada dia. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati. Jangan dipisahkan antara huwa dengan kalimat setelahnya. Ya. Atau ini juga ya, bentuk ini. Matsalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Matsalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha, ini sebagai bisa dikatakan mubtada ya. Perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat ya, yang diberikan kepada Taurat. Tsumma lam yahmiluha. Namun tidak mengamalkannya ya. Kamatsalil himari yahmilu asfara, sebagaimana perumpamaan keledai yang memikul atau membawa beban-beban ya. Nah, ini tidak boleh kita memotong antara mubtada dengan khobarnya ya. Kamatsalil himari yahmilu asfara, ini bisa dikatakan sebagai khobarnya ya. Matsalul ladzina humilu taurat dan seterusnya sebagai mubtada. Jadi tidak boleh membaca berhenti pada kata ini. Matsalul ladzina humilu taurata tsumma lam yahmiluha. Berhenti di situ. Nanti dia baca kamatsalil himari yahmilu asfara ya, ini tidak boleh memutus di sini. Ulang ya, kalau enggak kuat nafasnya berhenti di sini misalnya tsumma lam yahmiluha, ya diulang. Tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Ya. Wala 'alal mausuf duna sifati. Demikian juga tidak boleh memotong antara kata yang disifatkan, kata yang diberikan penjelasan atau diberikan sifat dengan kata yang mensifati, ya, kata yang mensifatinya. Wala 'alal ma'tuf 'alaihi dunal ma'tuf. Juga tidak boleh memotong antara ma'tuf 'alaihi dunal ma'tuf. Ma'tuf itu yang seperti wawu ya, disandarkan, ada kata huruf wawu gitu ya, disandarkan kepada kata setelahnya ya, penghubung lah, penghubung, kata penghubung, memisahkan antara kata penghubung dengan kata yang dihubungkan ya, itu tidak boleh. Wala 'ala sahibil hal dunal hal. Juga tidak boleh memutus kata yang termasuk hal, menerangkan keadaan pelaku ya, dunal hal, dengan kata yang sebagai halnya ya, sebagai hal yang menjelaskannya. Kalau pernah belajar nahwu mungkin insyaallah bisa paham ya.
Wala 'alal 'adad dunal ma'dud. Juga tidak boleh berhenti pada bilangan, pada kata bilangan tanpa menyebutkan jenis bilangan itu apa ya. Ya contohnya misalnya di sini di surat Yusuf ya. Surat Yusuf. Ini di sini kan disebutkan ada adat ya atau bilangan. Ini ro'a itu ahada asyar. Ahada asyar itu kan bilangan adat ya. Kaukaban itu sebagai ma'dud ya, ma'dudnya yang dijelaskan ya. Maksudnya bilangan ini kan dia menerangkan ya, menerangkan suatu jumlah pada benda gitu ya. Kaukaban itu yang diterangkan ya, yang dikenai kata bilangan tadi itu. Jadi tidak boleh kita wakaf pada ini itu ahada asyar kaukaban wasyamsa wal qamar, tidak boleh demikian ya. Jadi ahada asyara kaukaban itu satu kesatuan, jangan dipisahkan ya. Itu kurang lebih maksud daripada wala 'alal adadi dunal ma'dud. Wala 'alal muakkad ya, wala 'alal muakkadi dunat taukid. Juga tidak boleh menghentikan atau mewakafkan kata atau lafaz yang dia termasuk kata yang dijelaskan, yang ditekankan dengan kata penekannya ya, kata yang menekankan, yang mentaukidkan. Jadi di dalam kalimat dalam bahasa Arab itu banyak dijumpai ya, namanya taukid. Kalau kita dalam bahasa Indonesia sebagai apa ya? Itu kata inilah untuk meyakinkan pendengar ya, meyakinkan pendengar. Sesungguhnya, kata sesungguhnya misalnya seperti itulah ya. Kata sesungguhnya itu termasuk taukid ya, huruf taukid. Misalnya ini taukid ya sesungguhnya ya. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya. Di mana mungkin udah tahu semua kisahnya ya, bahwasanya Nabi Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Karena mereka menganggap bahwa ayahnya itu pilih kasih, lebih sayang kepada Yusuf dibandingkan kepada mereka ya. Sini katakan inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya abana ayah kami lafi dhalalim mubin, telah keliru ya dalam kesesatan yang nyata ya dalam mendidik anaknya ya. Tidak boleh pilih kasih. Di sini inna sebagai huruf taukid ya. Abana yang ditaukidkan. Jadi tidak boleh memisahkan antara inna dengan kata setelahnya. Ini kurang lebih seperti itu ya, yang untuk yang apa? Yang terakhir ini. Jadi intinya jangan berhenti pada kata yang belum sempurna gitu aja ya. Jangan berhenti pada kata yang kalimatnya kalau berhenti di situ tidak sempurna, tidak bisa dipahami. Ya. Dan ini juga sebetulnya berlaku juga dalam bahasa lain selain bahasa Arab ya. Dalam bahasa Indonesia pun juga kalau kita membacakan suatu kisah ya, kita salah dalam memberikan tanda baca itu kan juga tidak tepat ya, menyebabkan orang salah sangka, yang menyebabkan orang yang mendengarkan itu bisa salah persepsi, ya enggak? Misalnya pembawa beritanya itu dia salah menempatkan antara titik dengan koma, ya. Ini kan akan menyebabkan pendengarnya itu bingung, ya. Tidak memahami apa yang disampaikan. Itu dalam bahasa Indonesia aja seperti itu ya. Dalam Al-Quran pun juga demikian. Ya,
Karena itu di situ ada para ulama merumuskan rumus-rumus wakaf ya, yang ada di dalam mushaf Al-Quran itu maksudnya adalah supaya ketika membaca Al-Quran itu membaca dengan cara yang benar ya, yang bisa dipahami oleh orang yang mendengarkan. Dan kalau orang itu membaca Al-Quran dengan mengetahui wakaf dan ibtidanya, mengetahui cara baca, cara berhenti dengan pas, ya, ini akan menambah kekhusyukan bagi orang yang mendengarkan, ya, menambah biar lebih tadabbur. Kalau orang yang mendengarkan itu adalah orang yang dia paham bahasa Arab, akan mengerti isinya, ya, dia akan lebih mentadaburi isinya. Kalau orang yang membaca itu memahami wakaf dan ibtidah, ya, ditambah dengan tajwid yang benar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang wakaf ya, nanti kita akan di sini ada istilah lain selain wakaf ya, itu yang namanya as-saktu. Saktah ya. Ini ada kemiripan dengan wakaf. As-saktu. As-saktu huwa qat'u shauti ala harfi Qur'ani bi zamanin la yatanaffasu fihi. La yatanaffasu fihi 'adatan bi niyatin istighnafil qira'ah. Saktah itu adalah memotong suara, ya, menghentikan suara pada satu huruf atau pada satu lafaz Al-Qur'an. Ya. Dengan tempo, berhentinya dengan tempo di mana dia tidak bernafas, ya. Tidak bernafas ketika berhenti itu, biniyatin istighnafil qira'ah. Dengan niat dia akan melanjutkan bacaan. Jadi berhenti sejenak tanpa mengambil nafas dan dia itu berniat akan meneruskan bacaan. Itu namanya apa? Saktah. Ya. Jadi bedanya dengan wakaf hanya pada pada ini aja. Kalau wakaf dia itu bernafas, ya, berhenti untuk bernafas. Sementara kalau saktah dia tidak. Ya. Dia kalau untuk saktah dia tidak bernafas, ditahan nafasnya. Kalau wakaf itu bernafas ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti. Sambil dia tarik nafas. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, itu seperti itu namanya wakaf. Kalau saktah dia berhenti tanpa mengambil nafas dan itu tidak boleh dilakukan. Saktah ini ya, tidak boleh dilakukan pada sembarang tempat ya. Berbeda dengan wakaf. Walaupun wakaf juga ada yang tidak boleh dilakukan pada sembarang tempat, tapi kalau saktah itu ditekankan jangan dilakukan pada sembarang tempat. Ada tempat-tempat khusus ya yang dibolehkan untuk saktah. Karena itu kalau kita baca Al-Fatihah ya, misalnya ada seorang baca Al-Fatihah, dia berhenti tapi dia tidak mengambil nafas. Ya. Dan dia melanjutkan ayat-ayat berikutnya. Misalnya seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu salah, tidak boleh. Tidak boleh demikian ya. Kenapa? Ya. Karena saktah itu ada aturan sendiri. Ya. Ada aturan sendiri. Tidak boleh sembarangan ya untuk melakukan saktah. Qaidah hukmul kalimatul maskutu 'alaiha ka hukmil kalimatil mauqufu 'alaiha. Jadi kaidah saktah itu sama dengan kaidah wakaf ya. Ya, contoh. Ini kalau untuk di dalam riwayat Hafiz kan ada 4 tempat yang itu saktah ya, yang diharuskan saktah. Yang pertama di awal surat Al-Kahfi, yang kedua di surat Yasin, yang ketiga di surat Al-Qiyamah, dan yang terakhir yang keempat di surat Al-Mutaffifin. Ya, itu ada tandanya ya, ditandai dengan huruf sin kecil ini, seperti ini. Ya, ditandai dengan huruf sin kecil. Ya, semua mushaf insya Allah ada ya, baik yang dari Timur Tengah maupun di Indonesia, biasanya sudah diberi tanda
Ya, cuma tidak tahu kalau yang dari Indonesia diberi tanda apa ya. Kalau di sini di Timur Tengah, Qatar atau Saudi atau Kuwait, dia diberi tanda sin kecil. Huruf sin kecil di atas ayat. Ya. Coba kita lihat di surat Al-Kahfi. Ya. Ya, di sini ya. Ini surat Al-Kahfi. Ayat pertama, ya, kata ayu wajah. Ya, di sini diberi tanda apa? Sin kecil. Ada keterangannya di sini, saktatun latifah ala alif ayu wajah. Saktatun latifah. Jadi berhenti sejenak tanpa mengambil nafas pada alif ayu wajah, pada huruf alif ayu wajah. Jadi ini berlaku kalau kita mau menyambung ya, mau menyambung antara ayat 1 dengan kedua. Ini berlaku saktah. Kalau kita ingin wakaf pada ayat pertama, ya tidak masalah. Ya, dia mau bernafas secara normal, ya silahkan. Tapi kalau dia niatnya untuk menyambung ayat pertama dan kedua, maka dia diwajibkan untuk melakukan saktah. Ya. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida. Ya, seperti itu. Jadi tidak boleh disambung walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida. Ya, tidak boleh demikian. Harus dipotong dengan cara saktah ya, tanpa mengambil nafas. Ya. Ini berbeda ya dengan riwayat lain selain Hafs ya. Kalau riwayat lain selain Hafs dia itu di sini ada tanwinnya ya, aywajan. Aywajan. Dan dia kalau disambung dibaca dengan ikhfa ya. Kenapa dibaca ikhfa? Kenapa dibaca ikhfa? Ini contoh kita ini Mus'haf Ibnu Katsir ini ya. Ini Mus'haf Ibnu Katsir, riwayat Ibnu Katsir ya. Ya. Ini Mus'haf riwayat Ibnu Katsir. Kita lihat di ayat yang pertama surat Al-Kahfi itu tidak ada tanda saktah ya sebagaimana riwayat Hafs. Dan ini saktah pada surat Al-Kahfi ini dan surat juga yang lain ini merupakan kekhususan atau keistimewaan daripada riwayat Hafs yang tidak dimiliki oleh riwayat lain. Ya, di sini ya. Lihat ada kata wajah ini. Nah, di sini ada tanwin ya. Sehingga kalau kita membaca riwayat Ibnu Katsir ya, maka dengan diikhfakan walam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyundhira ba'san syadida. Itu kalau disambung. Jadi dia tidak ada saktah. Berbeda dengan riwayat Hafs ya. Seperti itu ya. Nah, baik, mungkin ini dulu sebagai pengenalan tentang saktah. Insya Allah kita akan lanjutkan cara lebih detail lagi, lebih rinci pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum. Kita lanjutkan ke tilawah ya, insya Allah.